Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa karimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaram, para jamaah yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, mudah-mudahan sehat panjang umur, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Teriring salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim, Ibu Haji Ani. Ya, betul. Masih belum berubah. Belum diganti. Seumur hidup. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Blok Buahyu itu Al-Himmah ya, Ketua Majelis Taklim Himmatul Aliyah. Para jamaah sehat semuanya? Alhamdulillah. Di Rabbil. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa, Bu? Tanggal 2. Bulan apa, Bu? Zulqa'dah udah habis. Zulqa'dah, Zulhijjah, Iya, 3 bulan. Mudah-mudahan kita lewati dengan baik. Tinggal nanti bulan Rejab. Ya, Rejab apa Rajab? Hah? Orang Jawa Rejab. Kalau orang Sumatera Rajab, kalau orang Arab Rojab. Mudah-mudahan Allah kasih sehat sama kita ya Bu ya, sampai ketemu di bulan Rojab. Dari Muharram ke Rojab berapa lama? Berapa bulan? Ya. Zulqa'dah, Jul, terus habis Muharram. Woi. Iya, Safar apa Sofar? Ibu hafalnya Januari Februari apa? Alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapatkan 2 khutbah. Ya Bu, Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Ya nggak tahu lah ya. Arab pemerintah Saudi begitu. Yang udah pergi haji nih kayak Bu Ani. Nah, tantangan buat Bu Wahyu 2026. Ya. Sekarang tuh haji ketat. Furoda tidak keluar visanya. Harusnya saya kemarin berangkat furoda bersama 54 orang. Karena gara-gara syarikah. Jadi sekarang semua itu UUD. Apa Bu? Ujung-ujungnya duit. Jadi bisnis tender ya Bu, syarikah. Mudah-mudahan yang pergi tahun haji tahun ini diberikan kesabaran oleh Allah. Karena banyak sekali perubahan aturan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Saudi. Masalahnya kita sama Saudi itu berbeda. Kalau kita mau bikin undang-undang diobservasi dulu, betul nggak? Diuji layak dulu, bener ya?
dilempar ke masyarakat. Kalau Saudi, kalau buat peraturan langsung diapain? Iya, langsung dikeluarkan tanpa diapain dulu, dianalisa. Nah seperti itu. Mudah-mudahan sehat semua jamaah haji. Allah berikan kesabaran ya Bu ya. Karena memang ada plus minusnya, di Mekah senggang. Ya, karena memang segi begitu ketatnya. Ketatnya luar biasa. Visa furoda sampai detik ini belum keluar Bu. Furoda itu visa perorangan. Kalau mujamalah itu, jadi visa itu yang resmi visa haji pemerintah. Nah Ibu kalau pengen perginya nggak lama, itu disarankan ikut ONH plus saja. Ya Bu ya. Yang penting sehat, panjang umur. Ya gitulah memang peraturan Saudi begitu. Tahun ini memang yang furoda ketar-ketir. Ya makanya sepi. Karena undangan kerajaan sudah keluar. Ya, undangan kerajaan Saudi sudah keluar. Ya mudah-mudahan, berarti kan Allah memanggil, Allah mampukan yang Allah panggil. Walaupun sudah bayar mahal, kalau belum Allah izinkan, la haula wala quwata illa billahil. Karena insya Allah tahun depan 2026 tidak sepanas tahun ini. Tahun 2025 ini musim panas terakhir. Insya Allah jenengan sehat, panjang umur, jenengan bisa berangkat, bisa melunasi PPIBU dan semua-muanya berangkat di 2026. Sebab Ramadan besok kita jatuh pada bulan Februari. Ya, Februari. Dunia semakin apa? Tua. Kita buka kitab kita. Buka halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibu semua puasa di sini ya? Iya, berarti kita gak usah lama-lama. Ibu mau buka puasa. Al-udhiyatu hiya ma yudhbahu aw yunharu minan na'am. Kurban, bukan korban, tapi kurban. Ya, ini yang berkurban, yang sudah niat berkurban tidak boleh memotong kuku dan memotong ram. Halaman 41. Halaman 41 juz keempat. Halaman 41 juz ke-4. Ya, yang udah punya niat untuk berkorban disunnahkan tidak memotong kuku dan tidak memotong sampai apa? Sampai apa, Bu? Sampai apa, Bu? Sampai apa, Bu? Sampai ada pemberitahuan kalau hewan kurban ibu mau setelah ada pemberitahuan hewan ibu mau dipotong, ibu menghadap kiblat, kemudian ibu membaca doa iftitah. Apa doa iftitah? Terus Allahu akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi terus ini pakai tasdid, ini wajjahtu, yang benar bacanya ini wajjahtu lilladzi fataras. Ustazah, kalau saya baca iftitahnya bukan Allahu akbar kabira tapi Allahumma ba'id baini baina kama atau ya kama ba'at gitu ya. Boleh enggak Ustazah? Boleh. Orang itu sunnah kok. Ya, setelah diumumkan kalau hewan kurban kita mau diapain? Sembelih, jangan dipotong apa ya Allah ya Rabbi.
Diapain? Sembelih. Nah, kalau sudah disembelih baru ya Bu ya, sorenya kita boleh memotong kuku dan rambut. Itu pun sunnah. Larangannya itu bukan menjadi sesuatu yang harus ataupun wajib jika ada kemadorotan dalam diri kita. Misalkan 10 hari nggak motong kuku, hitam semua kukunya, kotoran tuh di belakang-belakangnya dia males. Nah, itu bukan, nggak boleh, tapi harus dibersihkan. Jadi kesunahan-kesunahan itu harus kita pahami. Sunnah yang diberikan itu bukan menjadi hail, bukan menjadi penghalang sehingga mendatangkan madharah. Ya. Nih makanya kata Allah wal fajr walaya. Nah, surah apa itu? Surah apa itu? Ada berapa waw dalam ayat itu di awalnya? Ada berapa? Ada berapa ayat? 4 ya Bu Wahyu ya. Wal laili wal fajr wal laili, terus wal fajr wal laili, wal fajri wal layalin ashr, terus was sab'i wal, terus itu waw kosong itu jenengan buka al-fajr. Makanya di antara 10 amalan di awal, para mufassir itu berbeda pendapat. Surah Al-Fajr itu sumpahnya Allah buat kita. Wal fajr wal layal, terus wal syaf'i wal, terus ada berapa wawunya Bu Wahyu tuh? Itu sumpahnya Allah, huruf kosongnya Allah. Nah, mufassir membagi 2. Ada yang bilang 10 hari awal Zulhijjah, ada yang bilang 10 hari di akhir Ramadan. Nah, 10 hari di awal Zulhijjah yang sedang kita lakukan, yaitu puasa sunnah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Sehingga jelas dalam 1 tahun haram kita berpuasa berapa hari? Dalam 1 tahun haram kita berpuasa 5 hari. 1 tanggal 1 Syawal. Betul kan? 1 Syawal boleh nggak kita puasa? Wah, orang puasa sunnahnya aja susah. Betul nggak? Buat puasa tanggal 2 Syawal itu susah apa gampang? Yang kalau pengen mendapatkan sama pahalanya 1 tahun, dalam sanad hadis yang sahih itu menjelaskan yang dikatakan puasa sunnah di bulan Syawal yang berharap pahala dengan sama orang puasa 1 tahun diawali pada tanggal 2 Syawal. Berat nggak tuh? Opor masih banyak. Kastengel ada yang belum dibuka plastiknya itu. Nastar, betul nggak Bu? Kemudian yang kedua tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Haram kita puasa. Makanya istimewanya Zulhijjah itu kalau orang Jawa Timur, tuh kalau hari raya Idul Adha bilangnya hari raya besar. Riyadin bilangnya gitu. Dulu waktu saya di Jombang tuh saya nggak paham apa tuh maksudnya riyadin. Karena setelah kita kaji, kita pelajari, karena istimewanya kita bertakbir dari tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau hari raya Idul Fitri sunnahnya kita berhari raya di malamnya. Sama sebelum kita melaksanakan sholat sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau hari raya Idul Adha, ba'da sholatil maktubatin, setiap kali selesai sholat fardu disunahkan kita ngapain tuh? Bertakbir Allahu Akbar selama hari berapa hari tasyrik itu? Tanggal 11, 12, 13.
Nih, ini haram kita berpuasa. Tuh. Makanya kata Allah begitu. Walaya 10 hari awal di bulan Zulhijjah apa aja Ustaz? Yaitu kesunahannya berpuasa, banyak sedekah, banyak berbuat baik, banyak bertahlil, banyak bertahmid, banyak bertasbih. Akhirnya kalimat itu satu dalam ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 hal itu. Ya, salat habis salat zuhur pasti selesai imam baca menutaskan sholat berzikir, kemudian bertakbir, bertahmid, bertasbih. Itu sumpahnya Allah, istimewanya karena Zulhijjah itu termasuk di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Dalam surah apa tuh? Inna iddatas syuhuri indallah 12 fi kitabillah. Surah apa itu? 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jauhnya nanti tinggal 1 bulan Rejab. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur. Kalau habis Rejab apa tuh? Iya, habis habis puasa. Oh, betul, itu ya. Betul ya, Bu. Makanya 4 bulan, 3 bulan berturut-turut ya Allah memberikan kemuliaan kita. Cuma kadang-kadang yang suka nyelip sama seperti bulan Sya'ban itu, bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu orang Jawa bilang bulan apit, bulan kejepit. Zaman dulu mah hajatan kagak boleh. Zaman dulu bepergian aja safar di bulan apit nggak boleh zaman dulu. Padahal bulan apit itu bulan yang sangat dimuliakan Allah. Sama di dalamnya perbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah itu kan Senin Kamis, Ayyamil Bid, betul nggak Bu? Itu puasa sunnah kalau seminggu, sebulan ada 4 minggu, berarti sebulan kita berapa kali puasa sunnah Senin Kamis? 8 kali ya Bu Kiki. Ditambah Ayyamil Bid 3 kali, berapa tuh? 12. Sama dengan bilangan bulan, 12 bulan. Betul nggak? Sama. Jadi kalau setiap bulan kita udah punya tabungan investasi puasa sunnah sebanyak 12 hari. Kalau full, betul nggak Bu? Apalagi kalau ditambah Ayyamil Bidnya 3 hari. Seminggu, sebulan 4 minggu, Senin dan Kamis 8 hari. Ditambah Ayyamil Bid 3 hari, 12 hari dalam 1 berarti setahun berapa kali kita puasa? 12 kali 12 berapa? Berapa Bu? Sama dengan bilangan hari selama 1 tahun. Islam ngatur begitu. Jadi nggak ada yang kececer pahalanya. Cuma masalahnya beratnya kita melaksanakan atau menjalaninya. Butuh keistiqomahan. Puasa Senin Kamis itu udah ada libur Sabtu Minggu. Memulainya itu untuk puasa gampang apa susah? Ya, lolos Senin menuju Kamis itu masih ada jeda waktu. Memulai lagi untuk puasa susah apa gampang? Ujiannya ada aja, betul kan? Padahal ada jeda tuh. Beda dengan wajib. Kalau wajib kan tiap hari kita puasa, tiap hari kita bangun, ya. Itu beratnya puasa sunnah. Ustazah, saya puasanya enggak dari 1 sampai 9. Hanya menjalankan 8 dan 9 aja. Silakan. Ustazah, saya puasanya hanya tanggal Tasu'annya aja, tanggal 9-nya aja. Boleh nggak Ustazah? Boleh. Ustazah, saya nggak puasa, boleh nggak? Boleh. Ya, tuh. Hiya ma yadhbahu ayyunharu minan na'am. Yang namanya hewan kurban, namanya kurban yaitu hewan
yang disembelih, bukan dipotong, disembelih atau dikurbankan dari jenis hewan ternak. Jenis hewan ternak. Hewan ternak kita apa di sini rata-rata? Jawa, di Jawa nih, di Pulau Jawa. Kambing, sapi. Kambing, sapi. Di Pulau Jawa ini ada beberapa daerah yang hewan kurban peliharaannya kerbau. Di mana? Kudus. Betul? Di Kudus nggak ada sapi. Dia nggak pakai kurban dia kurbannya 1 ekor kerbau untuk 7 orang, pakainya kerbau. Mahal mana sapi dengan kerbau? Kerbau. Kalau kita dengan 3,6, betul nggak? 3,6 juta sudah bisa bikin patungan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kalau kerbau kurang lebih di antara 4 sampai 5 juta per orang untuk bisa patungan 1 kerbau untuk 7 orang. Kalau di kita nggak ada. Umumnya pakai apa? Sapi. Dan yang lebih afdolnya orang berkurban itu dengan menggunakan hewan ternak yang namanya Nah, itu yang menjadi sunnahnya Nabi. Nah, cuma beberapa, kalau kata Gus Baha dan Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu karena banyak orang yang mendatangkan madarat kalau dia makan daging kambing banyak-banyak. Akhirnya diputuskan Indonesia itu, khususnya Pulau Jawa, paling banyak ternaknya sapi. Akhirnya ittifaq, sepakat 1 ekor sapi untuk Ustazah, kenapa bukan ayam? Ya, kenapa bukan ayam? Nah, jenis hewan ternak yang dikurbankan memang harus jenis hewan ternak yang memiliki diantaranya 1 kaki 4. Ayam berapa kakinya? Ya udah, mau dihitung. Ya. Kemudian taqarruban ilallahi ta'ala, orang berkurban itu semata hanya untuk Allah. Inna a'tayna Wasolli li rabb. Makanya taqarrub, bahasanya taqarrub. Jadi tidak ada orang berkurban di dalamnya terdapat unsur riya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang berkurban itu semata hanya kepada siapa? Hanya untuk, karena terjadi peristiwa yang terjadi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya siapa? Nah, kalau kita lagi haji ya di Mina, itu kalau kita nengok sebelah kiri itu ada bukit kecil di atas tempat di mana tadinya Nabi Ismail akan disembeli oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita arah dari mana? Jirona, sebelum Masjid Namirah. Sebelah kiri atas pojok itu pasti kalau kita lagi city tour dikasih tahu itu ada bukit, ada bangunan prasasti. Di situ tempat di mana Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Tapi apa kata Allah? Maksudnya apa Ustazah? Keikhlasan kita. Nabi Ibrahim mengajarkan sesuatu yang sangat bernilai pada diri kita. Bahkan anak tercinta pun itu semua bukan milik kita. Makanya kalau dalam surah Al-Kahfi kalau baca al-malu wal banuna zinatil hayatid, terus as-salihatu qanitatun hafizatun, ya bukan? Apa coba? Al-malu wal banuna zinatil hayatid. Al-malu wal banun. Ayo, Al-Kahfi itu ayat berapa? Ingat, al-malu hartamu wal banun anakmu zinatil hayatid dunya, hanya perhiasan dunia. Al-Kahfi ayat berapa itu? Al-Kahfi ayat berapa? Enggak, masih awal. Ayat berapa? Ayo, Al-Kahfi ayat berapa?
Ayo Bu. Ayo, Al-Kahfi surah berapa? Al-Kahfi surah berapa? 18. Ayatnya? Ya, coba baca Bu Wahyu. Surah Kahfi. Sholihat. Iya, khairun awala. Apa artinya? Al-malu wal banun zinatil. Iya, hayatid dunya. Terus? Tapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Menjadi? Harapan. Iya. Ini dipahami ya Bu. Ini salah satu dalil yang sering ditanyakan. Emang kalau ibu bapak kita meninggal, kita bisa berbuat baik dengan cara bersedekah ya Ustazah? Ini salah satunya nih. Tuh ya. Jadi kebajikan, apa itu arti kebajikan? Makna kebajikan itu apa? Sesuatu yang baik yang datangnya lahir dari dalam hati kita karena ketaatan kita kepada Allah. Ini kalau udah dipegang, kita nggak bakalan ngarepin pujian dari manusia. Kebajikan yang kita lakukan semata hanya karena untuk berharap mencari ridhonya Allah dan berharap hanya amalan kebaikan pahala datangnya dari Allah. Kebajikan. Jadi ini penting nih. Jadi berbakti kepada orang tua tuh nggak ada apanya, nggak ada apanya, nggak ada habisnya, nggak ada akhirnya, nggak ada endingnya sampai kita kembali kepada Allah. Ibu kemarin takziah ke rumah Ustazah Haji Aqidah Hasan. Nggak ada yang takziah dari sini? Insyaallah mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya. Beliau? Ya, enggak. Dalam keadaan semuanya stabil. Ya itulah beliau mau sholat subuh, dibawa ke rumah sakit anak. Dokter udah bilang sehat, pulang. Pulang dari rumah sakit anak, sholat subuh dari kamar mandi dipakein pampers karena masih diare. Pas mau dipakein mukena, beliau udah nggak kuat. Ya langsung ngegubrak, langsung innalillahi. Ya. Jadi penyakit yang ada di badan beliau malah tidak dalam keadaan ini, maksudnya stabil gitu, dari kondisinya sehat. Itulah takdir. Tapi saya yakin beliau selesai hadas, selesai bersih berwudu, mau sholat subuh. Doakan ya Bu, mudah-mudahan anak-anak di min fadli Rabbi semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu anak yang namanya Rizky yang matanya sakit. Beliau sekarang sedang di ICU. Doakan Rizky kena meningitis. Rizky sudah 30 juz kelas 2 SMA. Iya, udah ganteng. Iya, doakannya Bu. Tadinya di rumah sakit Ana Medika, kemudian harus dirujuk ke rumah sakit Hermina. Mudah-mudahan yang terbaik dari Allah. Belum stabil, kesadarannya belum. Iya. Ingat ya, taqarruban ilallah. Inna a'tayna fasolli. Iya, fasolli li rabb. Iya, ada lam ta'rif li rabbik. Fasolli, sholatnya kita hanya untuk Allah. Innas sholati wa nusuk wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita angan-angan, kalau kita tafakkur fikirkan, Islam itu benar-benar agama yang rahmatan lil alamin.
Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bisa memikirkan tentang kesejahteraan, berbagi, dan bagaimana keikhlasan segala sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita pun semua itu milik. Kalau kita artikan secara harfiah, anak disembelih, dikurbankan untuk disembelih. Ada nggak orang tua yang kira-kiranya ikhlas? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Nggak tega, betul nggak? Apalagi banyak dah nggak tega. Terus apa lagi? Sayang, protes, betul nggak? Kenapa saya? Tapi Nabi Ibrahim dengan perintah Allah dia mengiyakan apa yang Allah perintahkan. Ismail untuk diapain? Sembelih. Itu semata karena apa? Taqarruban ilallahi ta'ala. Itu jadi bahan evaluasi buat kita. Kadang-kadang sesuatu yang sangat kita cintai menghilang, kita lupa dunia kayak kiamat. Padahal semua itu milik Allah. Sendal hilang, padahal masih ada satu yang kanan, yang kiri doang hilang. Kita udah apa tuh, marah-marah, istighfar, tapi istighfarnya bagaimana? Ya, kalau sekelasnya Bu Haji Ani mah udah alhamdulillah sendal gue hilang satu. Itu ngapa sih kagak mau diambil satu? Dia foto cekrek, taruh di status. Weh, yang ambil sendal saya, ini kurang satu, ambil sekalian. Bagus nggak begitu? Bagus nggak? Iya, itu hebat namanya. Ibu bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Nah, kalau sendalnya hilangnya dua-dua, innalillahi gitu. Barang siapa menemukan sendal saya, betul nggak, Bu? Nah, tolong dikembalikan nomor tersebut di bawah, begitu nggak? Enggak. Wahiyya sunnatun kifayatin. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhabil Imam Syafi'i yang ada di Indonesia nih, kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Ini harus dipahami. Sebab kalau di luar mazhab Imam Syafi'i, pembahasannya hukumnya macam-macam tentang ibadah kurban. Tuh. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Ibu lihat definisinya, yang kecil di bawah tuh. Satu orang sudah melaksanakan, maka gugur anggota keluarga lainnya. Paham gak, Bu? Paham gak, Bu? Ya, cuma kalau almarhum Gurunda Syekh Ali Jaber dulu bingung, di Indonesia kalau kurban tiap tahun namanya ganti-ganti. Jadi seolah menjadi kewajiban. Tahun ini oma, tahun depan opa, tahun depan lagi siapa gitu. Tradisi namanya, betul kan? Makanya almarhum waktu menjelaskan tradisi kurban di Indonesia itu bingung. Ya, karena apa? Kalau di Indonesia itu kurban berganti-ganti namanya, seolah menjadi kewajiban. Tahun ini bapak, tahun depan mama, tahun depan lagi adik. Nah, padahal itu hukumnya sunnah kifayah. Satu nama pun cukup, gitu. Dan nggak perlu ganti-ganti. Terima 1 ekor kambing dari keluarga Pak Haji siapa, sudah. Selama Pak Haji masih hidup, karena dia sebagai kepala keluarga. Tapi kalau di sini enggak, ya. Jadi apa tuh? Gantian. Tahun ini mama, tahun depan papa, begitu. Tahun depannya lagi kakak, tahun depannya lagi adik. Nah, makanya guru tuh bingung. Ya, limada ismun mutanawiyan fi akhir sana kula yaumul id. Kata Syekh Ali Jaber begitu. Kenapa di Indonesia setiap Idul Adha gitu ya, orang yang berkurban itu namanya ganti begitu. Nah, karena kita di sini tradisi, tapi substansinya sendiri, esensialnya sendiri dalam mazhab Imam Syafi'i, kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Paham, Bu? Ngerti, Bu? Jadi enak. Kalau sunnah muakkadah kan beda. Biar bagaimanapun wajib setiap tahun kurban, karena sunnah kesunahan yang taklif pembebanannya pada diri kita sendiri masing-masing. Tuh.
Dalam mazhab Imam Syafi'i, wa hiya sunnatun kifayatin ala kulli muslimin mukallafin. Ibu udah mukallaf belum? Udah mukallaf belum ibu? Udah bukan mukallaf lagi ibu. Udah haid belum ibu? Kulli muslimin mukallafin yamliku thamanaha zaidan an hajatihi wa hajati man ya'ulumuhum yawma idin nar wa ayyamut tasyrik. Bagaimana hukumnya kurban sunnah kifayah? Bagaimana merealisasikannya kurban di dalam internal rumah tangga kita? Bagi kurban itu bagi setiap orang Islam, non-Islam. Ibu di kampung saya, Kampung Gudang itu dulu material di ujung sebelum pom bensin itu kalau setiap Idul Adha ngasih kambing 3 ekor. Ya, itu bukan kurban, tapi hadiah. Dan itu bukan termasuk dalam bilangan hewan yang dikurbankan atau yang disembelih, tapi itu hewan yang dihadiahkan. Paham bu? Karena orang yang berkurban itu hanya orang Islam. Kemudian yang mukallaf, apa itu mukallaf? Baligh. Ibu udah balik belum? Udah balik belum? Udah balik? Iya, balik kemana? Ya, ini ada maksudnya bu. Ada maksud. Kenapa? Ya ini indahnya diatur sama Allah dalam kesunahannya. Di satu sisi Nabi Ibrahim Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih. Di satu sisi pada realitanya di zaman kita sekarang ini, di posisi kita ini, yang mukallaf itu jauh lebih afdol. Dia untuk berkurban. Berarti ibu bisa pahami, anak-anak kecil yang belum akil balik, betul kan? Tidak disunnahkan dia untuk apa? Ya, paham nih. Paham bu? Kenapa? Karena anak kecil itu masih dalam pengawasan kita. Dia pun milik kita. Amanah yang datangnya dari Allah. Sebab dia belum apa? Belum akil balik. Kemudian yang kedua, orang yang sudah mulai berniat untuk berkurban, yaitu yang melebihi kebutuhannya, yang memiliki harta seharga kurban. Memiliki harta seharga kurban. Nah ini kenapa arisan kurban nggak boleh? Arisan kurban tidak boleh. Yang boleh tabungan kurban. Sebab hewan kurban yang dibeli harus sah tunai, bukan hewan kurban yang dibeli sebab karena hutang yang tertanggung. Paham bu? Paham? Arisan itu kan mubah. Arisan itu kan mubah hukumnya. Nah, kalau arisan kurban berarti bagaimana? Hewannya udah dibeli, betul nggak? Udah dibayar, betul nggak? Tapi masih tergadai dengan apa? Kalau belum kelar arisannya, berarti kita masih menanggung hutang bayar arisan. Sementara hewan udah diapain? Iya, udah disembelih. Nah, makanya bolehnya nabung kurban. Ibu di sini nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya di sini orang mampu semua. Yang melebihi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang dicukupi olehnya. Jangan sampai nih, Bu Wahyu, tahun depan kita kurban, siap. Tapi ingat, makan kita cukup sama tahu, ikan asin, tahu, ikan asin, tahu, ikan asin. Gak boleh. Gak boleh bu. Paham gak bu? Jadi lebih prioritas memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan kita. Ngerti gak bu? Ini harus dipahami nih makanya. Ya, harus dipahami kurban. Kurban itu hukumnya sunnah kifayah.
Jangan sampai gara-gara kurban kebutuhan orang yang menjadi tanggungan ibu menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa, Bu? Iya, makan ini harusnya harusnya menunya ini karena tahun depan mau kurban, menunya sayur bayam, tempe. Ya, paham, Bu? Nah, ini maksudnya. Itulah istimewanya karena memang sunnah kifayah. Loh. Makanya selalu kita minta kepada Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah." Kan begitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil wa ziyadatan fil. Habis mah baterainya tuh. Not tuh. Habis mah udah nggak apa-apa, habis tuh. Tuh lihat tuh habis. Oke, lempar. Bu Kiki ganti yang baru baterainya, lempar. Oh, dicas. Wala yazuzu li sahibiha ayyakula minha idza kanat tatawwuan. Dan tidak boleh orang yang berkurban memakan kurbannya kalau kurbannya kurban nazar, kecuali bila kurbannya itu sun. Nah, kalau kita kurbannya kurban apa? Sunnah. Makanya kalau kata Hubabah Halimah Al-Idrus yang ibu lihat di FYP itu, daging kurban itu kalau buat orang fakir miskin hukumnya at-tamlik. Ya, ada tukang gerobak nih, rongsokan bawa gerobak, ibu kasih daging kurban itu bagi si fakir itu hukumnya at-tamlik. Maksudnya apa? Boleh dia jual, tapi buat kita nih, kan ibu kan bukan termasuk golongan fakir miskin. Daging korban itu bukan at-tamlik, jadi boleh ibu berikan kepada siapapun yang ibu kehendaki. Paham, Bu? Ngerti, Bu? Daging kurban. Beda kalau kurbannya sebab nazar, nggak boleh ibu makan dagingnya. Misalkan nih Wahyu ya, salah satu putranya udah kelar S1, S2, S3. Saya nazar nih potong sapi misalkan gitu, serahin sama panitia. Nah, itu nggak boleh dimakan dagingnya. Ada dagingnya yang dimakan itu kurbannya sebab nazar, bukan kurban sunnah. Yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13, kurban yang kita laksanakan adalah kurban sunnah yang hanya ada di bulan Zulhijjah. Paham sampai di sini? Ngerti? Nah, jadi nggak ada pemaksaan sebetulnya. Ya, jangan gara-gara mau kurban makan hemat sehari 2 kali. Ya, jangan gara-gara kurban di meja makan di roasting ditulis makan nasi cukup 2 centong gitu ya. Nggak ada, Bu. Jadi prioritasnya tetap orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kenapa? Ya inilah istimewanya mindset tentang sosial ya, berbagi. Islam itu udah mengaturnya luar biasa. Kayak sekarang nih, Gubernur Jawa Barat lagi jadi founder. Kalau ibu baca dalam sejarah, Bu Wahyu ya, dalam sejarah para sahabat, ibu baca tuh. Ibu tanya sama Dokter Mariono, ciri-ciri gebrakan yang sekarang dilakukan oleh KDM itu sudah terjadi pada zaman sahabat Nabi, termasuk ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Segala penghalang dan yang menjadi penunjuk jalan itu bukan seorang muslim, dia non muslim. Nah, kalau ibu lihat ibu ambil mikot di Jirona, kemudian ibu pulang ke Mekah, di sepanjang jalan itu ada bangunan pondasi air, saluran air yang dibikin oleh yang namanya Jubaidah, janda kaya. Tuh, ibu bisa lihat tuh. Itu udah disebutkan. Makanya begitu ada orang sekarang dengan jiwa kepemimpinannya ya, dengan segala aturannya, semuanya orang merasa berhak untuk berkomentar. Padahal Rasulullah udah mengajarkan sidik, amanah, tabligh, fatana.
Itu aja. Itu aja. Bumi ini punyanya Allah. Heboh. Besok nih Karang Satria nih tanggal 6. Tanggal 6 giliran di kita nih. Giliran di kita nih, bangli mulai diapain? Diratakan, bangli nih, ya. Geger, heboh, sistem barak. Sistem barak anak. Anak itu amanah. Berat nggak ngedidik anak? Ya Allah, Bu Kiki mah 1. Kita ya buah ya. Buahnya berapa biji? 3 biji ya tuh. 3 anak tuh beneran. Susah nggak? Ya Allah, Mbah tuh. Orang tua kita membesarkan kita bukan dengan cuma doa doang, dengan air mata. Ya Allah ya. Ya Allah, padahal ekspektasi kita dulu anak kita kuliah sarjana. Tahu nggak sarjana? Bener nggak? Pengennya itu dia besar menjadi, kalau dia kuliah di fakultas ekonomi menjadi ekonom yang hebat. Itu kan impian kita. Tapi takdir Allah berkata lain. Nggak usah jauh-jauh ya Bu ya. Dulu kuliah S1, S2 sarjana hukum, advokat lulus. Sekarang ngapain? Ngajarin ibu. Nah, kalau dinalar, betul ya? Kalau dinalar bagaimana? Tapi kan beda, orang tua tidak seperti itu. Ridallah fi ridal, wasuhtallah. Marahnya Allah itu ada di marah kedua orang tua. Orang tua mah jangan dikira langitnya, pondasinya bumi ini masih tegak berdiri karena munajat qiyamul lail di antara para ibu, para orang tua yang setiap malam Kadang-kadang kita sombong, ya, lupa sama Allah. Doanya cuma minta sehat doang. Yang kita doain siapa? Anak kita lagi, bener ya? Padahal kita, ya Allah ampuni saya, kasih saya sehat. Cukup, bener ya? Selebihnya apa? Anak didoain satu-satu. Itu ibu. Makanya kalau kata Iwan Fals apa? Ribuan kilau jalan yang apalnya hanya untuk aku, kan gitu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki. Nah itu bahasanya itu penuh darah, penuh nanah. Itu udah ada darah, udah ada nanah. Sesakit apapun seorang ibu, masalahnya itu taruhnya di telapak kaki. Dalam artian dia sembunyikan. Artinya seperti itu. Udah berdarah, udah ada nah kita kalau bisu aja ngangkut tanah sakit nggak? Meriang, panas dingin, betul nggak? Apalagi udah ada nanah berdarah. Itulah mulianya seorang ibu. Makanya nggak salah kalau surga itu di bawah telapak kaki. Luar biasa. Ibu-ibu yang hebat. Ini mama yang hebat. Ya doain ya Bu. Doain saya yang muda, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi urusan kita kepada Allah. Bisa lebih soleh, hafal juz 30. Loh, saya nggak salah kan ngomong bukan hafal 30 juz, hafal juz. Setuju nggak? Iya, hafal juz berapa? Setuju nggak? Khataman kita mudah-mudahan dari Al-Hakumut ke atas, bukan Al-Hakumut ke bawah. Setelah saat ini nggak apa-apa dah, masih Al-Hakumut ke bawah, betul nggak? Al-Hakumut takatsur sampai Anas. Besok nih, tahun ini nih Al-Hakumut sampai dengan An-Naba. Apal An-Naba? Amma yatasa anin nabail alladzi hum fihi terus thumma kalla terus kalla sawfa ta'lam. Ya Allah Rabbi. Surutu sihatiha, syarat-syarat sahnya kurban. Yang pertama, as-salamatu minal uyub. Ya,
Selamat dari kecacatan. Ingat kecacatan. Kalau cacat itu berarti bawaan memang yang ada pada diri hewan. Kemudian yang kedua al-amradi, penyakit. Alhamdulillah sekarang Kementerian dan Dinas Kesehatan sudah turun memeriksa. Contohnya sapi Bapak Presiden Prabowo yang kemarin mati. Diperiksa sakit, akhirnya mati. Insya Allah kalau penyakit-penyakit kita kontribusi, bekerja sama dengan dinas-dinas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah atau wilayah domisili kita. Kemudian yang kedua wal ahati, maksudnya beberapa penyakit seperti ahad, buta, al a'ma, wal arazi, wal awari, pincang kakinya. Ini penting nih. Sering yang tidak terdeteksi itu picek. Maaf ya, picek. Karena orang paham taunya picek itu sipit sebelah atau tidak. Sebetulnya enggak. Hewan pun, sapi pun sama seperti manusia. Kadang bola matanya itu tidak jadi gini nih, bahasanya apa nih? Ini kan saya naruh senter ke sapi nih. Kalau sapi yang matanya sehat, bola matanya fokus ngelihat senter. Tapi kalau bola matanya nggak fokus, salah satunya yang mata kirinya ngelihat ke senter, yang mata kanannya kemana? Itu apa namanya? Hah? Ya, apa? Penceng. Jereng. Nah, itu ada sama hewan juga begitu. Jadi bukan sama manusia aja. Jadi harus hati-hati karena itu beda tipis. Kalau orang kan kelihatan, kalau hewan begitu sama. Jadi kalau kita mendeteksi mata hewan itu jereng atau tidaknya pakai baterai ataupun apa Bu Ahi namanya itu. Kalau kita lagi ngajar tuh laser. Itu kalau dia fokus ngelihat berarti matanya normal. Waktu dzabbiha, waktu penyembelihan kurban, waktu dzabbiha min sholati Idin Nahri ila akhiri ayyamit tasyrik. Waktu penyembelihan kurban itu mulai dari sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13. Tuh, ayyamit tasyrik. Jadi kalau misalkan satu hari full terlalu banyak, ada misalkan 50 ekor sapi dibagi 3 hari. Jadi ingat, tenaga kita tenaga manusia. Kenapa Ustazah? Sebab banyak. Bahkan terakhir di Pila Gading, saking capeknya pemotong hewan kurban sampai meninggal dunia. Sebab motong sapi itu pakai tenaga Bu. Dorongan kita ngangkat, ada 2 teknik. Kalau yang dari samping ke sini ataupun yang dari belakang ke sini, itu dua-duanya penuh tenaga. Apalagi kalau yang kita potong sapi Limousin atau sapi Jawa. Sapi Jawa itu ininya nih. Kalau nggak tahu tekniknya, nyari kerongkongan tenggorokannya itu sulit. Nah, kalau Limousin itu dia tertutup lemak. Nah, makanya paling enak sapi Bali. Hanya saja sapi Bali itu memang cekatan, gesit, sensor sensitifnya tinggi dan dia berani ngelawan. Makanya saya kalau kurban itu nggak bisanya jatuhin sapi. Tuh butuh teknik. Bagaimana cara dia memegang buntut sapi biar sapi terjatuh. Kalau motong sapinya, insya Allah ya, karena itu pakai tenaga dan pakai ilmu. Diawali dengan bismillah, bersolawat dan bertakbir kepada Allah. Sunanuha yusannu fi udhiyah. Sunnah kurban yang pertama at-tasmiyatu. Sunnah pada saat hendak berkurban membaca bismillah. Ini kita nih yang mau motong. Kita nih sapi kan udah tidur.
ya udah ambruk ya. Nah, kita ini yang memotong pertama itu baca bismillah, menghadapkan hewan 9 ke arah jangan pantatnya yang ke kiblat. Ya. Kemudian yang ketiga membaca sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bismillah, sholawat, bertakbir, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh keluar ada darah segar. Betul nggak? Kelar satu, itu juga ngos-ngosan bu, keringat tuh bercucuran. Karena megang golok, megang pisaunya harus apa? Harus sekali apa? Sekali apa mak? Apa kata dia? Mak kita satu ini memang luar biasa. Sekali potong ya. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, ini harus ditarik. Ya Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sehat. Barakallahu fikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulk wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa zika wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله موافق لكم الطريق. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu kita tutup ta'lim kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.